Krisis ekonomi di sepanjang tahun 1997 hingga 98 menjadi episode kelam bagi bangsa Indonesia. Nilai rupiah terjun bebas, harga kebutuhan pokok meroket, sejumlah industri dan perusahaan gulung tikar. Situasi tersebut menimbulkan gerakan masif untuk menumbangkan tahta Soeharto. Suara kipas angin berderi, menyelaraskan udara Jakarta yang amat panas. Penyaring radio sanggup menyiarkan berita tentang nilai tukar rupiah. Kok, mana nih minyak? Jangan lu bilang habis lagi. Kemarin gua baru aja lihat tuh truk masuk. Itu odol sama sabun yang dikirim. Minyak yang dikirim sama agen saya. Dia katanya jangan tutup. Duh, beneran ditutup atau ditimbus sih kok? Pusing saya dari ngomong terus dari kemarin. Oh, ada dulu nggak? Sekilo aja. Coba makan dari pagi. Terus saya lapar, asam lambung saya naik. Aduh Ti, itu lagi kosong. Itu tuh cuma ada Indomie setengah dus. Kosong terus. Tadi gue liat lu makan enak di dalam kol. Mas lu banyak kan? Jual buat beli stok. Bambang, mulut kamu itu. Gak kasihan apa istri kamu yang lagi hamil itu? Bawa pulang dulu dia itu. Jangan susun-susun kok. Taunya lu yang ngetawain rakyat kayak kita ini. Paling kenceng lagi. Kejadian tahun 1998 diawali oleh krisis nilai tukar yang terjadi di Asia semasa tahun 1997. Hal tersebut memicu depresiasi rupiah dari Rp2.600 menjadi Rp14.900. Ketidakmampuan pemerintah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok menciptakan kecemburuan sosial yang tajam terhadap sektor retail yang mayoritas dikuasai oleh satu ras. Mei, mending lo ikut gua ke Bandung. Di sana lebih aman. Di sini lo dengar sendiri kan omongan Babang tadi gimana? Gua nggak bisa ninggalin papa sama mama Lan. Toko ini hidup mereka. Tapi gua takut. Tadi ada orang asing yang nanya-nanyain rumah kita di depan gang. Ming, jangan berisik. Lampu luar dimatiin sama papa. Jangan hidupin TV juga. Nanti saya kelihatan di luar. Dengar. Ma, kita tetanggaan sama mereka udah lebih dari 10 tahun. 10 tahun itu gak ada arti apa-apanya kalau mereka lapar, Mei. Lu denger radio kan? Gua udah ribut. Jangan percaya siapa-siapa. Masa udah mulai bergerak ke arah timur. Itu berarti udah deket sini, Cok. Iya, kata Bang Jaga tadi, toko yang pemilik sipit itu, mereka emang sengaja nahan sembako biar harganya lebih mahal. Mereka maunya kita mati pelan-pelan. Lu jangan kemakan omongan orang luar, Det. Ingat, Liang pernah minjemin motornya pas bapak lu lagi sakit. Itu dulu, sekarang beda Cok. Lihat noh, rumahnya gelap total. Sekarang pasti lagi ngitung duit di dalam. Kita malah jagain gang mereka. Gue dapet kabar, kayak besok bakal ada aksi gede-gedean. Kalau gitu kita gerak sekarang. Kalau enggak, kita nggak bagian apa-apa. Wi, aku takut. Masa kita mau ngerampok toko Koliong? Kasihan Mei. Shh, diam. Kalau kita ketahuan kita belain mereka, bisa-bisa kita yang kena. Tragisnya, krisis ekonomi menjadi latar belakang atas peristiwa rasial bagi masyarakat etnis Tionghoa. Tak ulung, mereka dikambing hitamkan atas krisis nasional, dengar-dengar menjadi sebab dari korupsi dan kegagalan kebijakan pemerintah. Sentimen anti-Tionghoa mengekspresikan pembasmian bagi mereka, sehingga memicu aksi-aksi kekerasan seperti makian, perusakan, penjarahan, pembakaran, penganiayaan, pelecehan dan pemerkosaan, hingga pembunuhan yang menargetkan kawasan bisnis maupun permukiman Tionghoa tanpa intervensi aparat keamanan. Langit semakin gelap, suara ledakan kecil, mungkin bom pecah atau molotov terdengar dari kejauhan. Masa kecil mulai berjalan menuju toko Koliong. Minggir PRT, Bapak mau anak Bapak nggak makan kayak kita? Enggak kan? Ini buat kalian semua. Utang kalian semua lunas. Kalau kalian ingin merampok toko saya silahkan. Tapi mohon,
Jangan bakar rumah saya. Ada anak dan istri saya di dalam. Bambang, Tati barusan pingsan dan dia butuh air gula. Dan lo mau nyelakain orang yang pertama biayain lahiran anak pertama lo. Udah kok, tutup aja pintu ya kok, biar saya di sini jaga sama anak-anak yang lain. Cahaya matahari pucat. Asap masih tipis di udara. Gang itu amat sunyi. Tak ada lagi yang menjara. Lo tetap mau pergi, Lan. Cara ini harus berubah, Nek. Tapi gue sadar satu hal semalam, yang bikin kita terjadi manusia itu bukan politik, tapi rakyat. Setidaknya kalau pemerintah nggak bisa membantu kita, masih ada masyarakat, masih ada tetangga-tetangga yang kita saling bantu. Rakyat untuk rakyat. Itu ada motor. Matiin sama papa. Jangan juga ngedis